Assalamualaikum dulur. Nah, jadi hari ini saya ingin tetap berbagi tentang masalah BPJS Kesehatan ya. Tetap simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, tekan like-nya dan tombol notifikasinya agar selalu dapat informasi dari channelnya Mas Bro. Jadi gitu ya dulur. Jadi semakin kita mendapatkan wawasan, kita semakin paham tentang hak-hak kita sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi yang harus kita ketahui bahwa sebagai peserta BPJS Kesehatan, kita juga harus paham dan mengerti fasilitas apa yang harus kita terima atau yang bisa kita terima selama menjadi peserta. Termasuk juga nanti ketika kita memerlukan perawatan di fasilitas kesehatan. Kali ini saya ingin berbagi tentang kenapa sih di BPJS Kesehatan itu ketika kita akan rawat inap itu kesannya sulit. Jadi ada rujukan-rujukan berjenjang yang harus dilewati peserta sebelum mendapatkan perawatan yang lebih baik di rumah sakit rujukan. Jadi yang pertama adalah setelah peserta menderita sakit kemudian diperiksa di fasilitas kesehatan pertama setingkat puskesmas atau klinik serta dokter umum atau dokter pribadi yang bekerja sama dengan BPJS, maka peserta akan mendapatkan rujukan. Nah, rujukan ini tentunya akan ditentukan oleh sistemnya di BPJS, tergantung di lokasi domisili peserta. Jadi ada tingkatan rumah sakit ya. Ada 4 kelas rumah sakit atau tipe rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, kali ini yang ingin saya utarakan atau bagikan adalah tipe-tipe rumah sakit yang ada di Indonesia. Sehingga kita tahu bahwa jenjangnya ketika akan melakukan rujukan itu kita ditempatkan di rumah sakit mana. Jadi puskesmas setelah menjadi fasilitas kesehatan pertama akan melakukan rujukan. Jika kita di kota kecil yang mungkin tidak ada rumah sakit pemerintah yang besar ya. Jadi kita biasanya dirujuk ke rumah sakit transisi ya. Rumah sakit transisi ini biasanya ada di kecamatan maupun di kota dan kabupaten. Kebanyakan juga sekarang di kecamatan sudah banyak rumah sakit transisi baik swasta maupun milik pemerintah yang didirikan. Yang tingkatannya adalah di rumah sakit tipe D. Kenapa dinyatakan tipe D? Jadi di rumah sakit ini memiliki fasilitas rawat inap, kemudian juga ada beberapa dokter spesialis ya. Namun tidak lengkap. Jadi termasuk mungkin peralatannya ada yang kurang ya. Kemudian dokter spesialisnya biasanya yang ada hanya spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan dan bedah ringan. Jadi biasanya cuma itu ya, ataupun di bagian kebidanan juga ada. Jika dalam perawatan lanjutannya dari rumah sakit tipe D ini, biasanya kita akan terkendala dengan masa rawat inap. Ya, rumah sakit ini karena dianggap sebagai rumah sakit transisi, dia tidak bisa menangani pasien dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi jika dirasa dalam 3-4 hari pasien belum mengalami perbaikan kondisi kesehatannya, maka akan disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe B. Jadi kalau tipe C itu berarti rumah sakit yang memiliki fasilitas subspesialis yang lebih lengkap dibanding tipe D. Jadi peralatannya juga lebih bagus, kemudian fasilitas dokter spesialisnya juga lebih banyak. Nah, ini biasanya juga masih ada di kota atau kabupaten. Namun tetap sekali lagi ya, mereka punya standar masa inap ya. Jika tetap dirasa pasien itu perlu penanganan lebih lanjut, misalkan ada komplikasi jantung, komplikasi ginjal atau penyakit yang lain seperti lambung yang parah ya,
itu kemudian bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit tipe B, di mana di rumah sakit tipe B ini memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Jadi biasanya tipe B ini sudah ada dokter-dokter spesialis yang cukup banyak, karena tipe B ini merupakan rumah sakit rujukan yang biasanya sudah menerima pasien-pasien dari luar kota juga. Nah, jadi rumah sakit tipe B ini memiliki dokter spesialis yang sangat banyak, ya, cukup lengkap. Dan mulai ke subspesialisnya juga lebih banyak. Jadi ada dokter paru, dokter jantung, ya, ada dokter spesialis ortopedi, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada tambahan-tambahan fasilitas dari kesehatan yang ada di sana, termasuk alat dan dokternya. Jadi polinya untuk kita dirujuk ke sana mendapatkan perawatan juga lebih banyak. Itu untuk rumah sakit tipe B. Jika kemudian masih dirasa kurang dan kita memerlukan lebih spesifik lagi untuk pengecekan kesehatan kita, maka kita akan dirujuk ke rumah sakit tipe A, ya. Kemungkinan ini biasanya ada di tiap-tiap provinsi, ya. Di ibu kota provinsi ada rumah sakit tipe A, seperti rumah sakit Saiful Anwar di Malang, rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung, rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, ya, Cipto Mangunkusumo Jakarta, itu tipe A semua. Jadi di fasilitas ke rumah sakit tipe A itu diharapkan semua fasilitasnya lengkap, dulur. Jadi kita mau konsultasi, kita mau berobat, nah yang paling lengkap adalah di rumah sakit tipe A. Itulah kenapa ketika kita menjadi peserta BPJS Kesehatan, kita harus melalui rujukan yang berjenjang, ya, karena kita juga punya tipe rumah sakit yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah karena untuk memeratakan jumlah pasien. Jadi kalau misalkan tidak dibuat berjenjang, maka biasanya kalau orang Indonesia itu senangnya kan, pokok aku dapat yang paling bagus, ya. Pokok aku yang dapat paling bagus. Nah, kalau semuanya meminta yang paling bagus, maka bisa-bisa terjadi penumpukan di rumah sakit tipe A. Tetapi rumah sakit tipe D dan rumah sakit tipe C sampai tipe B malah kekurangan pasien. Maka dari itu, untuk menghindari kekurangan pasien dan penumpukan, maka mulai diratakan jumlah pembagian berjenjang rujukan. Sehingga jika memang dibutuhkan betul-betul dokter spesialis atau peralatan-peralatan yang lebih lengkap, baru pasien akan dirujuk ke rumah sakit tipe A atau tipe B. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang sekiranya bisa ditangani oleh dokter spesialis di daerah, maka akan dirujuk di rumah sakit tipe D dan tipe C yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak semuanya sekonyong-konyong harus menumpuk di rumah sakit tipe A atau tipe B, yang merupakan rumah sakit rujukan terbesar. Jadi kita sebagai peserta BPJS harus pinter-pinter, ya, dulur. Jadi harus paham dan mulai mencari tahu hak-hak kita sebagai peserta seperti apa, kemudian kenapa sih kadang kita merasa dipersulit dan sebagainya. Beranilah untuk bertanya, ya. Beranikan diri untuk bertanya, karena itu hak kita. Kita boleh bertanya di administrasi rumah sakit atau ke dokter. Jadi jangan ragu ketika dulur-dulur semua sakit dan berobat ke dokternya, maka mulai dari dokter umum dan spesialis itu berhak untuk menjawab keluhan pasien. Jadi jika memang dulur-dulur merasa fasilitasnya kurang atau konsultasi dengan dokternya kurang, dulur-dulur coba mencari di mana sih kira-kira fasilitas kesehatan yang enak untuk diajak konsultasi dan bicara tentang penyakit yang diderita. Sehingga kita kadang juga bisa mengajukan untuk perubahan vaskes pertama. Jadi biar kita memperoleh pandangan tentang kesehatan kita lebih baik lagi. Itu, ya, dulur, sekedar sharing untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak channelnya Mas Bro.